Hai semuanya, saya Gali dari Seni Terdengar. Saat ini saya akan ngomongin soal pengkaryaan saya waktu dulu di tahun 2016 tentang karya berdisco. Apa aja sebenarnya yang di dalamnya dan bagaimana sebenarnya bisa terjadi. Diawali dari sebenarnya kalau ngomong soal inspirasi ya, itu terjadi karena himpitan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ngomong soal inspirasi, sebenarnya inspirasi ada di mana-mana ya. Ada dari rangsang audiktif, ada rangsang dari visual, bisa dari empirics atau apapun yang terjadi sebenarnya itu bisa menjadi sebuah hal untuk kita terinspirasi. Saat itu saya harus menyelesaikan S1 saya di seni tari dan saya benar-benar tidak ada inspirasi waktu itu, tetapi benar-benar mepet saat sidang proposal. Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah nonton film aja, nonton film bersama waktu itu masih pacar, sekarang sudah jadi istri. Nah itu saya terus nonton film apapun saya tonton, mau film India, mau film pokoknya tentang dance. Nah akhirnya saya kembali lagi, waktu itu saya sangat suka nonton MTV waktu tahun 97, 98. Saya suka sekali nonton MTV. Waktu itu di Singaraja hanya ada MTV Internasional. Jadi saya sangat terbiasa dengan Britney Spears, Kylie Minogue, terus ada Robin Williams. Dan waktu itu sedang ada pengaruh dari soulful, disco, dan segala macamnya. Nah akhirnya dari inspirasi itu tercetuslah disco, karena saya juga suka banget dengan disco ya, karena disco itu memiliki sejarah, memiliki sesuatu yang spektakuler di belakangnya. Disco ini menarik untuk saya karena political views. Jadi bukan dari evolusinya tetapi dari politiknya. Karena kan waktu itu di tahun 70-an itu terjadi perang antara mungkin sampai sekarang juga masih ada rasisme antara kulit hitam dengan kulit putih. Terus musik-musik mereka termarginalisasi, dan selain itu juga masih banyak lagi hal yang menjadi fenomena hingga sekarang. Tetapi waktu itu fenomena yang terjadi itu adalah burn disco atau bakar disco. Itu yang menjadi hal kenapa disco ini saya angkat menjadi sebuah karya. Selain itu, saya juga merelevansi apa yang saya hadapi dan saya alami saat pengkaryaan ini. Jadi, yang pertama dari sebelum saya sidang proposal, karya ini dianggap main-main, menganggap ini tidak serius. Dan akhirnya satu orang penguji ahli saya sangat menyetujui karena beliau penguji ahli saya itu adalah seorang penari disco pada zamannya. Dan satu pembimbing satu saya itu adalah seorang penari disco juga pada zamannya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang sangat spektakuler untuk saya. Dan pembimbing dua jaya saya juga adalah penyuka disco. Jadi ini adalah orang-orang yang benar-benar menjadi penyemangat. Oke. Selain itu, ini adalah juga orang-orang yang mensupport saya untuk literasi disco ini. Ketika saya sidang proposal, karya ini saya tujukan hanya untuk studi gerak saja, bukan sebuah studi dramatik atau karya dramatis. Breakdown awal dari disco ini, yang pertama adalah memang memperlihatkan antara disco zaman dulu, disco era 90-an, disco era 2000-an hingga disco yang sekarang, dan itu evolusi geraknya. Tetapi makin kesini, studi gerak itu menjadi sangat membosankan karena disco itu gerakannya dan musiknya seperti itu saja. Sebenarnya itu sangat membosankan menurut saya, dan saya tidak ada mempunyai gairah untuk pengkaryaan saat itu. Saya berbincang dengan tim yang waktu itu ada Cepot, ada itu istri saya sekarang namanya Indah, terus ada teman-teman yang lain. Akhirnya berpikir bagaimana jika kita masukkan politik tersebut ke dalam karya ini, tetapi tidak secara eksplisit. Tercetuslah akhirnya beberapa bagian dari karya ini. Sebenarnya ini sangat beresiko karena karya ini 2 minggu lagi sudah harus draft pertama, yaitu 80% jadi.
Ini sebenarnya membuat saya dagdikduser dan saya sangat tidak siap waktu itu sebenarnya, tetapi harus maju uh, karena proses audisi yang sudah berjalan, karena tim yang sudah terbentuk dan semua sudah jalan. Itu hal yang benar-benar membuat saya depres sebenarnya, kayak yang tertekan sekali. Dan akhirnya teman-teman tim semuanya coba dikasih tahu pendapat, gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Terus saya menggocok lagi. Selanjutnya kalau akhirnya berkesimpulan bahwasanya oke, ini akan kita buat dramatik. Tetapi 80% itu tergantung saya. Sebenarnya saya sebagai seorang koreografer, saya yang memilih seberapa besar, saya memutuskan seberapa besar karya 80% ini. Pada opening di awal, saya membuat motif gerak yang sangat sederhana, disco. Saya memunculkan gerak disco itu sendiri. Lalu isinya itu adalah sebuah pergejolakan kenapa disco ini tidak diterima. Biasa kan kalau ini sebenarnya template ya. Kenapa hal yang baru itu selalu dimarginalisasi, tidak diakui, tidak disukai, hal yang buruk sehingga harus disingkirkan. Karena sebenarnya hal-hal yang baru itu template ya. Jadi kayak ada hal yang baru datang, terus udah dia nggak suka aja, mereka nggak suka, terus mereka memarginalkan, terus mereka berusaha untuk menyingkirkan. Itu sebenarnya hal yang template. Isinya sebenarnya sesederhana itu, sesimpel itu, dan setemplate itu sebenarnya. Lalu penutup, akhirnya orang suka. That's it. Jadi nggak ada yang kayak gimana-gimana tuh sebenarnya nggak gitu. Nah, yang menjadi spesial untuk saya di karya berdisco ini adalah sebenarnya prosesnya yang paling penting. Proses dari penarinya, proses dari koreografernya itu sendiri. Sebenarnya itu yang paling penting buat sebuah karya gitu loh. Hasil akhirnya, outputnya ya akan seperti itu aja. Mungkin ada orang ngerti atau tidak mengerti. Yang pertama dari audisi. Audisi sendiri itu sudah sangat drama. Saya mengaudisi semua orang karena saya tidak mau mempropose. Saya ingin memberikan kesempatan bagi semua orang, bagi semua adik tingkat untuk ikut menari. Saya tidak mikir latar belakang dia seperti apa, karena proses kepenarian itu adalah proses pendewasaan tubuh. Jadi tidak bisa kita ngomongin kamu harus sudah bisa ini baru kamu bisa. Oke, ada yang seperti itu. Mungkin konsepnya seperti itu. Dia membutuhkan hal itu. Tetapi saat karya itu berlangsung, itu tidak begitu krusial untuk saya. Sebenarnya ini keputusan yang sangat beresiko, dan saya selalu menekankan pada diri semua orang itu memiliki kesempatan. Jadi saya undang adik-adik tingkat untuk adik tingkat atau siapapun yang ikut audisi. Sebenarnya saat audisi ada beberapa orang yang bilang bahwasannya proses itu tidak efektif karena mengingat ini prosesnya begitu pendek jangka waktunya. Apalagi saya harus mengaudisi, saya harus menimbang dengan tim, saya harus ini itu memperlihatkan kepada dosen pembimbing dan bisa menguji. Sebenarnya banyak buang-buang waktu. Mereka bilang seperti itu, tetapi di saat saya audisi, saat itu saya mendapatkan inspirasi yang aneh-aneh. Karena saya melihat gerak-gerak yang unik. Saya melihat kepolosan bergerak. Karena waktu itu tiba-tiba saya suruh gerak. Kamu mau gerak apa boleh. Saya cuman kasih bahwasannya ini kamu in the club. Kamu pada disco. Disco terserah entah di lapangan. Jadi ada orang berkumpul. Terus kamu nari secara bebas. Ada yang geraknya aneh-aneh, ada yang jempalitan. Saya suka melihatnya, dan oke, saya rekam waktu itu, tapi filenya hilang karena korup. Habis itu saya mulai menggali lagi, bisa lakukan ini, bisa lakukan ini. Dari 30 lebih anak yang ikut pada audisi, saya hanya ambil waktu itu 7 orang, the base. Nah, 7 orang itu pun yang saya anggap ini memenuhi kriteria.
dari kecerdasan tubuhnya mereka bisa menangkap, tidak terlalu tradisi dan tidak terlalu pop. Nah, ini saya suka sekali dengan bentuk-bentuk seperti ini. Jadi, sesuatu yang baru untuk saya. Dan selanjutnya, kita sudah mulai proses. Saya sudah mulai. Waktu itu, saya mengkompos musik saya sendiri dengan menggunakan Fruity Loop seadanya saja. Sebenarnya itu benar-benar challenging banget untuk saya. Saya benar-benar yang tidak bisa berpikir. Istri saya juga mensupport, teman-teman mensupport, coba begini kan. Saya untung ada Cepot waktu itu untuk soal mixing karena dia yang paham untuk mixing. Nah, dramanya adalah mendekati seleksi 2. Ini orang-orang tiba-tiba bilang nggak bisa. Orang-orang ini yang terpilih ini bilang nggak bisa. Yang bisa tuh cuma satu orang, Febri. Dia ini adalah anak yang ketubuhannya benar-benar Sumatera, Melayu banget, tetapi dia masuk ke dalam karya ini. Saya lihat konsistenitasnya pretty amazing. Lalu karena saya sudah tidak tahu mau seperti apa, adalah lagi anak yang kedua. Ini sebenarnya saya juga nggak tahu karya ini mau seperti apa. Jadi setelah 1 dan 2, akhirnya yang ketiga, ini adalah segerombolan anak-anak dari UNY. Tiba-tiba mereka itu ada muncul sedemikian rupa, akhirnya kita propose, dan mereka mau. Dan dia bilang, kalau aku jungkir balik, aku nggak bisa. Tapi kalau misalkan nari-nari ya oke lah. Oke, let's do it. Terus akhirnya satu lagi anak dari teater. Katanya belum pernah nari, ini pertama kali dia nari. Let's go, oke. Nah, dari yang kedua kemarin, anak-anak yang angkatan sebelumnya, maksudnya angkatan sebelum yang di audisi, mereka mau datang dan mereka mau ikut dan mereka mau berkecimpung. Menjadilah akhirnya sebanyak itu. Yang 2 koreografer yang ikut ujian itu ikut membantu karena mereka bilang mereka suka. Satu anak dari teater ini bilang, ini kok aneh kali ya, ini ngapain ya, ini kok disco ya. Sebenarnya saya juga mau ngomong itu, kenapa ya, karena memang saya suka disco pertama, yang kedua itu yang saya pikirkan, yang ketiga itu di situ yang saya bisa. Kalau ngomongin soal tradisi segala macam, kayaknya saya belum saat ini. Karena itu berat. Tradisi itu berat. Ada simbol, ada semiotika. Sebenarnya di karya ini juga ada semiotikanya. Sebenarnya kendala-kendala yang saya dapatkan saat pengkaryaan ini sebenarnya banyak sih ya, tapi tim ini dari dancer, dari penyanyi, dari tim, semua melakukan dengan sangat baik. Dan saya bilang, sesuatu hal tolong jangan dibesar-besarkan. Yang pertama dari lampu, bisa nggak kayak gini? Oh nggak bisa kak, bisanya kayak gini bang, bisa kayak oke, lakukan seperti yang kalian bisa. Kalau musik, tolong musiknya kayak gini, bisa nggak? Penyanyi kayak gini, oke, gini-gini, bisa. Lakukan. Desain kostum, bisa nggak ini kayak begini, ini kayak gimana, silakan. Ada satu hal yang sangat drama di kostum itu, yaitu tiba-tiba penjahit, ini 3 hari sebelum hari H, sebelum pentas. Waktu itu pacar saya yang bilang, ini emasnya menghilang. Saya mikir, emasnya menghilang. Kayak mana bisa gitu loh. Nggak mungkin, karena dia workshopnya di situ. Nggak ada, bersih gitu. Oh wow. Bukan tidak bisa dihubungi lagi. Tempatnya nggak ada. Tempatnya literally nggak ada. Terus ada
ada seorang warga yang membesar-besarkan kayak, oh iya saya juga ini, terus masnya kabur gitu. Asistennya dia udah nangis, kostumnya kayak mana, sedangkan hari tinggal hari pentas tinggal 3 hari lagi, dan dia mau nangis, dia sudah nangis tangga. Terus saya bilang ini, oke, kalau begini ya sudah, silakan kalian kumpulkan apa yang kalian punya. Saya minta tolong baju celana hitam apapun yang warna-warni bawa saja, karena ini sudah di luar kendali dan kita nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Keuangan sudah tidak bisa lagi, tinggal ini saja. Nah waktu itu mulai anak-anak, oke, kita latihan dulu di bawah, kita harus cek lampu, kita harus cek lighting, ayo kita ke bawah. That's it. 2 hari ya, benar 2 hari ya. 1 hari, terus 2 hari. Ini sudah GR. Malam ini GR. Kita cuma beli glitter waktu itu untuk mengglitteri yang kita bisa. Akhirnya tiba-tiba ada Pink BBM datang. Mas, ini kostumnya udah jadi. What? Gimana? Kan kayak mind blowing gitu kan. Kok bisa? Udah jadi. Ya syukur sih, tapi kayak, kok bisa? Kayak kemana gitu. Nah ternyata Mas ini, dia pindah. Nggak jauh, bener-bener nggak apa, cuma 1 kilometer dari situ. Tempat itu nggak jauh. Lebih dekat sebenarnya. Tapi memang waktu itu katanya, mati lampu Mas. Ini bener-bener mati lampu, ini bener-bener pemadaman. Aku nggak bisa ngecas. Oke. Tapi kostumnya udah jadi. Oke, kita pakai, kita ambil langsung saat itu. Waktu itu technical run through, langsung pakai baju. Mereka bilang ini pas, ini komplit. Syukur. Oke, kostum sudah selesai, semua sudah selesai. Sebenarnya ini adalah masalah kecil ya waktu itu, karena saya harus ada ganti baju, transformasi. Ketika saya masuk ke bilik, saya harus ganti baju. Nah, saya belum pernah membriefing tim yang ada di panggung, dan mereka ternyata kostum yang saya pakai itu terbalik. Tetapi dengan cepat saya langsung membalikkan kostum itu. That's it. Sebenarnya nggak ada masalah. Semua berjalan dengan baik dan lancar, dan tidak ada hal yang membuat itu menjadi masalah yang besar. Sebenarnya kendala-kendala yang terjadi itu semua nggak sampai yang mati lampu tuh enggak. Gesekan-gesekan pada talent, gesekan-gesekan itu ya, it's okay, gak ada masalah sebenarnya. Semua itu bisa terhandle, tim bisa menghandle, semua bisa menghandle. Kalau pengalaman yang saya dapatkan saat menggarap karya berdisco ini banyak sekali ya. Pertama, bagaimana saya mengambil keputusan bahwasannya saya tidak ada inspirasi apa-apa, sedangkan saya harus membuat karya. Terus saya berkeputusan untuk menonton film yang entah film apa, entah film horor, entah film apa, itu benar-benar yang ya udah. Terus tiba-tiba saat hehe bersama beberapa kecoa itu, terus saya oke, di disco aja, karena yang saya yang bisa. Nggak, sebenarnya saya nggak pengen hal yang aneh, tapi jadinya memang orang-orang bilangnya itu karyanya aneh. Ya udah. Sebenarnya nggak pengen aneh, tapi cuman mengekspresikan karya saya aja. Jadi mengekspresikan apa yang ada di dalam diri saya aja. Proses latihannya itu berdurasi hampir 6 bulan untuk karya ini. Dari pembuatan musik, dari penggojlokan ide, segala macam itu kurang lebih 6 bulan. Dan durasi karyanya itu 25 menit. Kurang lebih 25 menit. Saya juga lupa pastinya seberapa. Dan proses remix dan proses semuanya itu ya hampir 6 bulan semuanya. Lalu ada naskah pengkaryaan, terus jurnal karyanya, dan juga apa-apanya tuh almost 6 bulan. Jadi begitulah perjalanan karya berdisco ini, bagaimana disco dari politik views. Karya ini ingin saya teruskan dengan format yang lain.
baik format yang mungkin lebih light atau lebih spektakuler, itu masih saya pikirkan, karena saya ingin melihat hal yang lain di disco ini, karena saya tumbuh dari disco, maka karya saya dari disco. Oke, itu aja. Thank you.